Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Memberikan informasi semua pada para santri dan juga para jamaah yang hadir pada majelis pada malam hari ini. Pesan dari guru kita Ustaz Sunnah Ahmad Sabiq hafidhullah ta'ala, bahwasanya kajian beliau pada malam hari ini fikih syafi'iyah digantikan untuk sementara waktu oleh Al-Ustadz Muhammad Iqbal hafidhullah ta'ala. Beliau merupakan mudir dari Ma'had Rahmatika Al-Asari, Subang, Jawa Barat. Karena di sela-sela kunjungan beliau guru kita langsung meminta kita untuk mengambil faedah ilmu dari beliau. Jadi insya Allah judul kajian pada malam hari ini adalah nasihat berharga bagi para penuntut ilmu. Tema yang sangat baik sekali untuk antum semua dengar. Dan jangan lupa untuk mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan oleh beliau. Demikian informasi dari kami mewakili Masjid Jami Al-Furqon kepada Al-Ustadz Muhammad Iqbal. Waktu dan tempat kami persilahkan. Falyatafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Segala puja dan puji hanyalah milik dan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua begitu banyak nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan Allah ini. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan semua pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Para santri kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebuah kebahagiaan bisa bertemu langsung dengan antum dan melihat langsung wajah-wajah para penuntut ilmu syar'i, wajah-wajah orang-orang yang insya Allah dilimpahkan banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun insya Allah ana di sini sedikit memberikan wasiat ataupun nasihat khususnya untuk diri pribadi dan kita semua, yang mana mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah ilmu dan juga mengamalkan nasihat-nasihat tersebut insya Allah. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, datangnya antum dari berbagai daerah
dari berbagai penjuru negeri ke Ma'had Al-Furqan yang diberkahi ini insya Allah untuk sebuah tujuan mulia, untuk menuntut ilmu syar'i. Sering kita dengar bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang meniti satu jalan dalam rangka mempelajari ilmu syar'i, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka dari itu, berbahagialah, bersemangatlah, perbaiki niat kita semua dalam menuntut ilmu syar'i, yaitu semata karena wajah Allah Azza wa Jalla. Nasihat yang pertama bagi kita semua para penuntut ilmu syar'i adalah senantiasa bersemangat al-hirs ala talabil ilmi syar'i, bersemangat dalam menuntut ilmu syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9, "Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dan dengan orang-orang yang tidak berilmu? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwasannya orang yang memiliki ilmu, orang yang diberi ilmu oleh Allah memiliki kedudukan khusus di sisinya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Niscaya Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya. Maka sudah jelas dari kedua ayat tadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenaikan derajat istimewa di sisinya, berbeda dengan orang-orang yang tidak mempelajari ilmu syar'i. Di luar sana banyak pemuda-pemudi yang belum mengenal, belum ingin, belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu syar'i ini. Nah, antum adalah di antara hamba-hamba yang terpilih untuk menuntut ilmu syar'i. Apapun motivasinya, yang dahulu datang ke pondok ini mungkin karena disuruh oleh orang tuanya, dianjurkan oleh saudaranya, atau mungkin terpaksa. Maka kita perbaiki niat kita untuk bersemangat, karena menuntut ilmu merupakan jalan orang-orang soleh, jalan para ulama. Ya. Kemudian para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW juga bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka akan difahamkan ilmu agama. Memahami ilmu agama merupakan indikator bahwasannya orang tersebut diinginkan kebaikan baginya oleh Allah. Adakah yang lebih membahagiakan buat kita kehidupan kita di dunia ini, bekerja keras siang malam, daripada Allah menginginkan kebaikan bagi kita? Ya. Maka bersyukur kita masih bisa belajar di Ma'had yang diberkahi ini, ya, menuntut ilmu syar'i dengan para asatidzah yang luar biasa. Digunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan sebagian ahlu ilmi mengatakan, "Man lam yufaqih fid din lam yuridillahu bi khaira." Siapa yang tidak difahamkan dalam agama, sejatinya Allah tidak menginginkan kebaikan baginya. Ya. Maka bersemangat dan bersungguh-sungguhlah dalam mempelajari ilmu syar'i. Kemudian dalam hadis yang lain juga Nabi SAW bersabda, "Wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib." Dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu
dari orang ahli ibadah saja seumpama seperti keutamaan rembulan di malam purnama dari seluruh bintang gemintang lainnya. Jauh keutamaannya, berbeda jauh. Ya. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilm. Dan para nabi itu tidak mewariskan harta benda. Bukan rambutnya yang harus kita kenang, bukan pakaiannya yang harus kita jaga. Bukan itu warisan mereka. Warisan mereka apa? Ilmu. Ya. Maka faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Maka siapa yang mengambil bagian warisannya ilmu tadi, sesungguhnya dia telah mengambil bagiannya yang banyak. Ya. Jadi antum belajar ilmu syar'i adalah penerima waris dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pewaris para nabi dan rasul. Maka berbanggalah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Auza'i mengatakan an-nasu indanahum ahlul ilm wa man siwahum falaisu bisyai. Bahkan Al-Auza'i mengatakan manusia itu di sisi kami adalah ahli ilmu. Selain dari mereka falaisu bisyai, maka tidak ada artinya. Ya. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan hajatun nasi ilal ilmi syar'i a'zamu min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia akan ilmu syar'i lebih besar kebutuhannya daripada makan dan minum. Li'anna ar-rajula yahtaju ila ta'ami wasyarabi fil yaumi marrah aw marratain wa hajatuhu ilal ilmi bi'adadi anfasihi. Karena seseorang laki-laki itu, manusia itu butuh kepada makan dan minum dalam sehari 1, 2 atau 3 kali maksimal, ya. Sedangkan kebutuhan manusia, kebutuhan kita semua terhadap ilmu itu sebanyak helaan nafasnya. Setiap saat kita membutuhkan ilmu. Bagaimana tata cara beribadah yang benar, bagaimana tata cara muamalah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana perkataan dan perbuatan kita itu selamat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada orang-orang yang perkataannya tanpa dia sadari menjerumuskannya ke dalam kekufuran karena tidak tahu ilmunya. Nah, bersyukurnya kita belajar ilmu syar'i, mengenal apa itu yang halal, apa yang haram, apakah ini menjerumuskan kita kepada kesyirikan atau kekufuran. Kita mempelajari semua itu, ya, sehingga insya Allah Allah memberikan keselamatan bagi kita semua. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian para ahli ilmu itu mereka senantiasa berjuang tegak, ya, mendakwahkan Islam yang hak hingga hari kiamat. Dan kita bisa lihat dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku, kata Nabi, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang mereka kokoh tampil membela di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka orang-orang yang mencela mereka, yang mengganggu mereka, hingga datang berkala Allah dan mereka tetap di atas kebenaran tersebut, ya. Jadi maukah kita termasuk ke dalam golongan tersebut, golongan orang-orang yang senantiasa berusaha istiqomah memperjuangkan dan membela agama yang hak, mendakwahkannya dan mengamalkannya, ya. Ini merupakan keutamaan yang agung. Kemudian para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu ini suatu waktu nanti akan Allah angkat.
Allah mengangkat ilmu ini bukan dengan menghilangkannya tiba-tiba, tapi dengan mewafatkan para ulama. Ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sabdanya, Innallaha la yaqbidul ilm intizaan yantazi'u minan nas, walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama. Hatta idza lam yutruk aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah mengangkat ilmu ini secara tiba-tiba, secara langsung dari manusia, akan tetapi Allah mengangkatnya dengan mewafatkan para ulama, hingga tidak tersisa lagi seorang alim di muka bumi ini, sehingga manusia mengambil tokoh-tokoh yang tidak berilmu, ru'usan juhala, sehingga mereka pun dimintai fatwa, ditanya, mereka pun berfatwa tanpa ilmu, sehingga sesat dan menyesatkan orang lain. Ya. Maka bersyukur masih ada asatidzah kita, ya, ustadz yang siang malam peduli kepada antum, mengajar kebaikan, memberikan contoh yang baik, ya. Maka manfaatkan dengan baik kesempatan itu. Ya. Suatu saat akan kita rindukan nasihat-nasihat mereka. Saat ini mungkin antum di mutawasid atau di tsanawiyah, nanti setelah lulus akan ada masa kangen, rindu akan nasihat guru-guru kita, rindu diingatkan untuk rajin beribadah. Ya, maka jangan sampai menyesal. Sekarang saatnya kita mencari, ya, mengambil faedah yang banyak dari asatidzah kita. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wasiat yang kedua yaitu ad-da'wah ilallah azza wa jalla. Berdakwah, mengajak manusia menuju Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul hadhi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wahai Muhammad, katakanlah, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ilallah ala basiratin, aku mengajak manusia kepada Allah di atas ilmu, di atas hujah yang nyata. Ya, mengajak manusia berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan katanya. Ya. Ana wa man ittaba'ani, dan begitu pula jalanku dan orang-orang yang mengikutiku. Nah, maka siapa yang ingin diakui sebagai pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia harus menempuh manhaj, jalan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk kepada orang-orang yang musyrik. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang mengajak, menyeru, berdakwah kepada Allah dan beramal soleh, dan dia berkata, innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang Islam, orang-orang yang berserah diri. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kedua ayat tadi, ayat ini memotivasi kita, mengajak kita untuk mendakwahkan ilmu, mengajak manusia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang agung. Ya, mengajak manusia untuk mengenal Allah, memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia dapat mengenal dengan baik Tuhannya dan memenuhi hak-haknya dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bagaimana kita bisa mengenal Allah
kalau kita tidak belajar ilmu syar'i, kita tidak belajar tauhid. Bagaimana kalau kita bisa mengenal Allah dengan baik kalau kita tidak tahu hal-hal yang Allah benci? Kita tidak tahu apa itu kesyirikan, apa itu pembatal-pembatal keislaman. Maka dengan belajar kita bisa mengenal Allah dengan baik. Dan juga menuntut ilmu syar'i merupakan kegiatan yang sangat mulia. Allah mengatakan waman ahsanu qaulan, siapa yang lebih baik perkataannya, ya, mimman da'a ilallah, daripada orang yang menyeru ke jalan Allah. Orang di luar sana, pemuda-pemudi seusia antum, ya, mengajak manusia kepada kemaksiatan, kepada kelalaian, kepada hal yang sia-sia. Nah, di sini di pondok ini kita dididik, kita dibina, ya, mengajak pondok ini, ustadznya mengajak antum untuk belajar mengenal Allah dan mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Dalam As-Sahihain, Nabi SAW berkata kepada Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am, ya. Terperolehnya hidayah, diberinya hidayah seseorang melalui perantara engkau, ya, itu lebih baik daripada unta merah, daripada harta yang sangat mewah, ya. Maka manusia mengejar kekayaan, mengejar jabatan dan sebagainya macamnya. Sedangkan seorang yang menuntut ilmu syar'i, dia ingin memberikan manfaat bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Dia ingin kebahagiaan dan kebaikan yang dia rasakan itu juga dirasakan oleh orang lain. Maka ini merupakan niat yang bagus, niat yang baik, ya. Maka bersemangatlah kita dalam belajar menuntut ilmu syar'i. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini merupakan pekerjaan para nabi dan rasul salawatullah wassalamu alaihi. Maksud tujuan dari dakwah mengajak manusia kepada Islam agar mereka beramal, berkata dan berbuat sesuai dengan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Nabi SAW ketika mengutus sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, ya, ke negeri Yaman, apa yang Nabi SAW nasihatkan? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi segolongan kaum dari ahlul kitab, ya, begitu lembutnya dakwah Nabi. Bukan mengatakan innaka ta'ti qauman atau innaka ta'ti kufaron, ya, tapi innaka ta'ti qauman min ahlil kitab fad'uhum, maka ajaklah mereka, dakwahkanlah mereka. Yang pertama apa? Ila syahadati alla ilaha illallah, kepada persaksian syahadat bahwasannya tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anni Rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. Fa'inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawat. Kalau mereka mentaatimu dalam perkara tersebut, maka ajarkanlah kepada mereka bahwasannya Allah mewajibkan sholat 5 waktu dalam sehari. Terus hadis itu sampai akhir hadis, ya. Dalam hadis ini kita diperintahkan untuk menyampaikan ilmu yang telah kita pelajari dan telah kita amalkan, ya. Menyampaikan apa itu tauhid, ya. Mengajarkan tauhid, kemudian baru setelahnya sholat dan lain sebagainya, ya. Ini juga merupakan faedah tadarus dalam berdakwah, dimulai dari yang paling penting, yang paling utama, dan seterusnya. Maka di pondok ini yang membedakan dengan mungkin lembaga-lembaga lainnya adalah antum
belajar tauhid dengan baik dari kitab-kitab para ulama, mengenal apa itu tauhid, apa itu kesyirikan yang harus kita jauhi, ya, khurafat-khurafat, ya, dan sebagainya macamnya, sehingga para santri diberikan pemahaman yang benar, diajarkan pemahaman yang benar, baru kemudian dididik dengan pendidikan yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga ilmu itu insya Allah terserap dan difahami dengan sebagaimana mestinya, tasfiyah dan tarbiyah. Maka bersyukur, alhamdulillah, banyak orang di luar sana yang masih bingung bagi dirinya apa itu yang benar, apa itu yang salah. Yang benar tampak salah, yang salah seolah-olah itu benar. Ya, dengan belajar di pesantren, antum dijelaskan apa itu al-haq, apa itu kebenaran, apa itu al-batil, apa itu kebatilan, apa itu perkara-perkara yang haram, apa perkara-perkara yang halal, dan sebagainya macam. Ya. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian wasiat ataupun nasihat yang ketiga yaitu hifdzul waqt, menjaga waktu. Menjaga waktu. Kita alhamdulillah sampai detik ini masih diberi kesehatan. Jangan kita bayangkan bahwasannya sakit ataupun kematian itu masih lama. Oh Ustaz, ana masih muda, masih panjang, umur ana masih panjang. Suatu ketika kita di pemakaman, di pemandian jenazah di kota Mekah, seorang pegawai di situ tengah menjelaskan tata cara memandikan jenazah. Kita semua mendengarkan dengan baik sambil merenungi. Ya. Tiba-tiba ada keluarga yang datang ke tempat tersebut bawa bayi yang sudah wafat, sudah meninggal. Di situ kita tertegun dan berpikir, ternyata kadang kita lupa, terlupakan oleh dunia, kesibukan, bahkan bayi saja meninggal. Ya, kita dulu kuliah di Lipia, ketika pulang kuliah, qadarullah ada teman yang tertabrak, wafat, meninggal. Ada yang olahraga sedang main futsal umpamanya, jatuh, kemudian beberapa bulan kemudian meninggal dunia. Jadi artinya kematian itu tidak menunggu kita harus sakit dulu, harus tua dulu. Kematian itu mungkin sesaat lagi, sebentar lagi, nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kapan dia mati, di mana dia mati, bagaimana cara dia mati. Ya, maka mari kita gunakan waktu yang masih Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Kita perhatikan masa muda kita, masa yang masih kuat olahraga, masih kuat beraktivitas. Kita gunakan kekuatan yang Allah berikan itu untuk sungguh-sungguh belajar agama. Ya, belajar agama. Hidup yang sesungguhnya nanti di akhirat. Jangan hanya kita ingin bahagia di dunia saja. Gantungkan cita-cita kita yang tinggi. Kita ingin bahagia nanti di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tinggalkan nyamannya rumah, senangnya main dengan kawan-kawan di rumahnya atau gadget-gadgetnya, ya. Sabar di pondok ini belajar, jauh dari keluarga, kadang kurang uang, ya. Kadang lama nggak dijenguk, sabar. Bersabar, kemudian bersyukur dan memiliki cita-cita yang tinggi. Insya Allah Allah berikan ganti yang lebih baik. Ya. Kemudian seorang penuntut ilmu dia harus memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Ya, seorang penuntut ilmu harus jangan hanya mencukupkan di kelas saja. Datang kalau ustadznya lagi tidak sibuk,
berpapasan, ada hal yang perlu ditanyakan, minta izin, Ustaz izin bertanya, catat, buku catat, ya, manfaatkan sebaik mungkin saat mondok ini untuk belajar, tidak hanya nunggu disuapin, tapi jemput bola, bertanya, minta faedah kepada Ustaz, ya. Ingatlah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazulu qadam ibn Adam yaumal qiyamah min indi rabbi hatta yus'alu an khums. Tidak beranjak kedua kaki anak Adam pada hari kiamat dari sisi Tuhannya hingga dia ditanya an khomsin, tentang 5 hal. An umri fima afna, tentang umurnya, apa yang dia habiskan. An syababi fima ablah, tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan. Wa an malihi min ainak tasabahu, tentang hartanya, dari mana dia peroleh. Wa fima anfaqah, dan kemana dia infakkan. Wa madza amila fima alim, dan apa yang dia kerjakan dari ilmu yang ia ketahui, ya. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam fil hadits alladhi rawahu al-Hakim fil Mustadrak min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, igtanim khamsan qabla khamsin. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manfaatkanlah yang 5 sebelum yang 5. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa sihhataka qabla saqamik, dan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik, dan saat kau diberi rezeki yang banyak, saat kaya, sebelum datang masa fakirmu. Wa faraghaka qabla syaghlik, ya, dan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum datang kematianmu, ya. Hadis ini harus kita renungkan dengan baik, ya. Dunia ini cuma sebentar, cuma sementara. Kita manfaatkan segala nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan, untuk beribadah hanya kepadanya, ya. Bersyukur antum masih muda, di saat banyak pemuda-pemuda lain, ya, melakukan hal-hal yang sia-sia atau bahkan tenggelam dalam kemaksiatan. Antum dididik di pesantren, belajar di pesantren, artinya kedua orang tua antum sangat sayang sama antum, ingin kebaikan, ya, ingin kebaikan bagi anak-anaknya. Maka bersyukur, ya. Kalau ditelepon, assalamualaikum Ananda, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah Umi Abi baik. Doakan semoga Ananda betah dan semangat, dimudahkan oleh Allah, diberi taufik dalam belajar ilmu syar'i, ya. Jangan terlalu banyak mengeluh pada hal-hal yang tidak perlu, ya, tapi tunjukkan antum laki-laki, pemuda dalam Islam yang semangat untuk belajar ilmu syar'i, sabar terhadap segala macam cobaan di dalam menuntut ilmu, ya. Kemudian para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang keempat adalah husnul khuluq, berakhlak yang baik. Nah, kita harus berakhlak yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsanu innasyaitana yanza'u bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwam mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku berkatalah yang baik, yang lebih baik, perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya syaitan itu menanamkan permusuhan di antara kalian, dan syaitan itu adalah musuh yang nyata, ya. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita berkata yang baik, berkata yang lebih baik, ya. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci perkataan-perkataan atau akhlak-akhlak yang buruk,
Apa yang dimaksud akhlak yang baik? Ibnu Mubarak mengatakan husnul khuluq tulaqatul wajh. Akhlak yang baik adalah wajah yang ramah, wajah yang berseri-seri ketika bertemu saudaranya, ya. Wa badlul ma'ruf, dan melakukan hal-hal yang ma'ruf, wa kaful adza, dan menyingkirkan gangguan dan bersabar dari gangguan manusia. Inilah akhlak yang baik, ya. Ilmu yang kita pelajari akan semakin indah jika kita menghias diri kita dengan akhlak yang baik, sehingga orang yang kita dakwahi, sehingga orang yang kita ajarkan, mereka lebih bisa dengan izin Allah Ta'ala menerima dakwah kita, ya. Antum di sini mondok, ketika waktunya perpulangan, tampilkan akhlak yang mulia, ya. Bantu orang tuanya, berbakti, dan mempergunakan waktu liburan dengan sebaik-baiknya. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sedikit dari banyak sebenarnya nasihat ataupun wasiat tentang atau bagi para penuntut ilmu syar'i. Sekali lagi Ustadz titip kepada antum semua, para santri Ma'had Al-Furqan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ma'had yang luar biasa, insya Allah Allah berkahi. Manfaatkan waktu antum, ya, bersama ustadz-ustadz yang berilmu, mumpuni. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan tiba nanti penyesalan ketika setelah lulus, ya, kenapa saya dulu tidak sungguh-sungguh belajar. Akan datang masanya kita rindu dibimbing, dibina, diberi nasihat oleh asatidz kita, ya. Nah, maka sekali lagi manfaatkan dengan baik. Pertanyaan. Oh ya. Mungkin ini yang nasihat yang bisa Ana sampaikan. Di sini ada yang bertanya, mungkin sedikit biografi Ustadz. Ana alumni Ma'had Rahmatika Al-Athari, kemudian namanya Muhammad Iqbal, alumni Rahmatika Al-Athari, kemudian melanjutkan setelah lulus ke STD Imam Syafi'i, Syu'bah Lugohnya, kemudian ke Lipia Jakarta. Salah satu teman Ustadz juga Ustadz Sofo Mi'wan, ya, di sini, masya Allah, ya. Jadi banyak dulu alumni sini, Ustadz Husni Muhammad, Ustadz Marzuki, Ustadz Toha, kita banyak kenal, dan mereka alumni-alumni yang luar biasa. Insya Allah penerusnya antum-antum ini, ya. Nanti Madinah, Kelipia, dan sebagainya macam, insya Allah. Itu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi Anda dan antum semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.